Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang tentunya Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita ya melakukan segala tugas dan panggilan yang Tuhan masih percayakan kepada kita sampai pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pendidikan di lembaga STI pada umumnya ya itu agak sedikit berbeda dengan pendidikan di lembaga teologi umumnya ya. Kalau di STI, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, antara belajar dan pelayanan itu satu paket. Ya. Kalau di STT yang lain, itu ada yang disebut dengan masa vikariat. Vikariat itu masa praktek. Itu biasanya belajar dulu selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun ya. Lalu nanti 6 bulan ataupun bahkan 1 tahun baru boleh praktek di pelayanan. Tapi di STI Bapak Ibu Saudara, ya oleh pendirinya memang dirancang berbeda ya. Jadi antara masa belajar dan juga pelayanan itu satu paket. Yang artinya bahwa selama saudara belajar ya untuk mendapatkan pengetahuan teologi yang cukup, yang mumpuni, tetapi juga sekaligus saudara harus belajar untuk melayani sejak saudara masuk di lembaga STI. Nah, itulah sebabnya pelayanan, belajar dan pelayanan di STI saudara itu tidak mudah ya. Makanya banyak istilah mahasiswa yang berkata bahwa masuknya itu gampang, tapi keluarnya itu sulit. Ya, keluar itu maksudnya wisudanya ya. Masuknya itu gampang. Kita terima dari denominasi dan latar belakang pelayanan dan kehidupan apapun, tetapi untuk selesai saudara itu tidak mudah, tidak gampang. Dan apalagi dalam situasi-situasi seperti ini, ya banyak hamba Tuhan yang berkata pelayanan ke depan bukannya tambah baik, ya, tetapi akan semakin sulit. Ya, bukannya saya mau menakut-nakuti saudara ya, tetapi ini fakta yang kita hadapi di dalam pelayanan yang kita sedang kerjakan sampai hari ini. Semakin sulit, saudara. Tapi bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesulit apapun, pelayanan itu sendiri yang kita sedang kerjakan, yang kita sedang lakukan, itu bergantung penuh kepada bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita melakukannya. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan, kita akan tetap survive, kita akan tetap kuat, kita akan tetap melakukannya. Asalkan kita melakukan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk belajar dari Rasul Paulus. Ya, dari tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan dan saudara silakan membaca, mengikuti dari dalam hati saudara. Dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Perikopnya berjudul panggilan untuk ikut menderita. Mulai dari ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dari Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan konteks dan latar belakang surat 2 Timotius, ya kita semua sudah belajar, khususnya yang sudah tingkat 2 atau tingkat 2 ke atas ya, mungkin tingkat 1 belum ya. Jadi surat 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Berbeda dengan suratnya yang pertama kepada anak rohaninya Timotius. Surat 1 Timotius itu merupakan, ya saya boleh katakan surat tugas. Ya. Di mana Rasul Paulus menugaskan anak rohaninya yang bernama Timotius untuk pergi ke Efesus, jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Tetapi setelah ditinggal jemaat itu ada banyak persoalan yang terjadi di jemaat itu. Dan persoalan yang paling menonjol di situ adalah pengajaran yang sesat. Yang dinilai oleh Rasul Paulus harus dikonter, harus diatasi. Dan itulah sebabnya dia mengutus Timotius untuk pergi ke Efesus. Nah, surat 2 Timotius, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konteksnya Timotius sudah berada di sana. Dia sudah melakukan tugas pelayanan itu sebagaimana Rasul Paulus tugaskan dia. Dan ternyata ketika dia berada di sana, dia menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, pergumulan. Dan oleh karena tantangan dan pergumulan itu, dia banyak meneteskan air mata. Itulah sebabnya kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ketiga, ya ayat 3 dan 4, di situ dikatakan kalau kita naik ke atas sebelumnya, sebelum pasal 2 ini, pasal terakhir dari pasal 1, 2 Timotius, di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pelayanan yang dihadapi oleh Timotius bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah pelayanan yang mudah.
banyak kesulitannya, banyak tantangannya, dan banyak meneteskan air mata. Dan itulah sebabnya surat 2 Timotius itu banyak nasihat. Pasal yang kedua ini adalah panggilan untuk ikut menderita, nasihat untuk ikut menderita. Dia ingin menguatkan Timotius. Itulah sebabnya ayatnya yang pertama tadi dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, Pak Andreas Yani hari Jumat kemarin berkata begini, memilih untuk kuliah di sekolah teologi, dan khususnya di STI, dan diproses menjadi seorang hamba Tuhan adalah pilihan yang tepat. Amin. Ya, kurang keras, saudara. Amin. Ya, betul, pilihan yang tepat. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa tahukah saudara bahwa pilihan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, bukanlah pilihan kebanyakan orang. Bukanlah pilihan yang populer. Bukanlah sebuah pilihan yang orang milenial sekarang katakan yang keren. Bukan pilihan yang pada umumnya orang memilih. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali pilihan untuk kuliah di sekolah teologi, untuk diproses menjadi seorang hamba Tuhan, itu biasanya merupakan pilihan yang terakhir setelah opsi yang lain tidak ada lagi. Atau pilihan yang lain, atau alternatif pilihan yang lain tidak ada lagi. Tapi tahukah saudara kenapa? Ya, karena profesi untuk menjadi seorang hamba Tuhan di pikiran masyarakat pada umumnya adalah profesi yang identik dengan penderitaan, identik dengan hidup yang penuh dengan pergumulan, identik dengan hidup yang penuh dengan kesulitan, dan bahkan Pak Nyoman tadi bilang identik dengan orang miskin, pilihan orang miskin. Ya. Kalau mau jadi miskin, ya pilih jadi hamba Tuhan itu, katanya. Tapi apakah betul seperti itu? Menurut saya anggapan seperti itu ada dua. Ada benarnya, lalu yang kedua, tidak sepenuhnya benar. Kenapa saya katakan ada benarnya? Ada benarnya memang karena menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Perlu perjuangan dan pengorbanan kalau mau jadi hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada benarnya. Kalau memang saudara punya cita-cita, ingin jadi orang yang kaya, hidup yang enak, lalu saudara memilih untuk kuliah di sekolah teologi, itu bukan pilihan yang tepat. Alias, saudara salah pilih atau salah alamat. Itu ada benarnya, saudara. Tetapi yang kedua bagi saya, ya, tidak sepenuhnya benar. Kenapa tidak sepenuhnya benar? Ya, karena bagi saya, profesi apapun yang seseorang mau pilih, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, mau jadi petani, mau jadi tentara, mau jadi PNS, dan lain-lain. Semua profesi itu pasti ada yang namanya kesulitan, yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan, yang namanya penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya bagi saya, profesi apapun yang kita pilih, yang membuat kita bisa bertahan dan tetap kuat, sekalipun ada kesulitan, tantangan, dan pergumulan,
bukanlah ditentukan profesi apa yang saudara jalani, tetapi bagaimana saudara menjalani profesi itu. Bukan profesi apa yang saudara sedang jalani, tetapi bagaimana cara saudara menjalani profesi itu. Itu yang menentukan, yang membuat kita kuat, yang membuat seseorang dapat terus bertahan, sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan dalam hidup ketika kita melakukan tugas itu. Menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan tidaklah mudah. Terkadang lebih mudah untuk memilih menjadi hamba Tuhan daripada menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang lebih mudah bagi kita untuk memilih, ya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak semudah ketika kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, ketika kita menjalani profesi itu. Itulah sebabnya kita mau belajar siang hari ini. Bagaimana caranya agar kita menjadi pelayan Tuhan yang kuat, menjadi pelayan Tuhan yang tangguh dalam menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, dan bahkan penderitaan dalam tugas dan pelayanan kita. Ada 3 prinsip yang saya melihat di sini dari apa yang kita baca hari ini, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Bagaimana supaya dia tetap kuat sekalipun di dalam pelayanan, tugas dan pelayanannya. Ada banyak air mata yang diteteskan oleh karena penderitaan, oleh karena perjuangan. Tapi Rasul Paulus mau menguatkan dia. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagi saya ketika saya mencoba menyelidiki teks ini, Bapak Ibu Saudara, hal yang paling menentukan itu hati kita. Ya. Hati seseorang itu. Bagaimana dia dapat tetap kuat untuk menjalani panggilan itu sekalipun banyak tantangan. Itu terletak pada hati. Itulah sebabnya Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Rasul Paulus juga dia berkata tadi di situ, di pasal 1 ayat yang ketiga tadi yang sempat saya baca, di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani. Ya, dengan hati nurani. Lalu kalau saudara baca 1 Timotius tadi yang jadi renungan Pak Muhadi di persekutuan dosennya, ya 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Di situ dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani, dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, hati. Bagaimana hati kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang membuat kita kuat di dalam menjalani tugas dan panggilan. Baik dalam konteks kita diproses di lembaga ini, maupun ketika kita terjun ke ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, itulah sebabnya prinsip yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam ayatnya yang ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, satu prinsip di situ, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat itu yang membuat kita kuat dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi, kita dapat kuat kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati kita. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati,
Sepenuh hati itu dalam bahasa Indonesia itu sungguh-sungguh, serius, itu sinonimnya atau persamaan katanya. Tapi antonimnya, lawan katanya adalah setengah hati. Ya, itu lawan katanya, setengah hati. Ya harus dijalani dengan sepenuh hati, saudara. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk menggambarkan seperti apa orang yang melayani ataupun yang bekerja dengan sepenuh hati. Rasul Paulus sengaja mensejajarkan profesi Timotius sebagai hamba Tuhan yang sedang melayani dengan tiga profesi yang lain. Yaitu yang pertama adalah prajurit, yang kedua adalah olahragawan, dan yang ketiga adalah profesi sebagai petani. Kenapa ketiga profesi ini yang diangkat oleh Rasul Paulus, yang disejajarkan dengan panggilan pelayanan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan? Karena profesi-profesi ini saudara tidak bisa prajurit, olahragawan, dan petani itu tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Tapi menuntut keseriusan, kesungguhan, sepenuh hati untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka itu akan melahirkan semangat juang di dalam kita mengerjakannya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembentukan di lembaga di STI, selama kita belajar di lembaga ini, kita diproses. Kadang-kadang dosen membuat aturan, membuat program, untuk saudara mungkin merasa kadang-kadang kok saya kuliah di STI kok seperti diperlakukan seperti seorang pembantu, disuruh cuci WC lah, sikat kloset lah, bersihkan yang pokoknya yang jorok-jorok. Saudara coba bayangkan, itu merupakan sebuah latihan bagi saudara ketika saudara disuruh untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Sekalipun di mata orang itu pekerjaan yang jorok lah, istilahnya begitu. Tapi kalau saudara melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, saudara tidak akan bersungut-sungut, saudara tidak akan protes, saudara akan menerima, oh ini adalah bagian dari proses yang saya harus jalani selama saya kuliah di STI ini. Karena itu akan menolong saudara ketika nanti saudara meninggalkan kampus ini, terjun ke pelayanan, dan akan menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Tapi kalau saudara sudah mengerjakannya tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan serius atau alias setengah hati, saudara akan mudah putus asa. Saudara akan mudah meninggalkan pelayanan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, itu dapat dilihat dari pengabdiannya dan kesetiaannya seperti seorang prajurit. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, akan dilihat dari kerja kerasnya seperti seorang petani yang sedang bekerja di ladang.
Orang yang sungguh-sungguh melakukan tugas dan pelayanannya dengan sepenuh hati akan melahirkan semangat juang yang penuh dengan sportivitas dan kejujuran seperti seorang olahragawan yang sedang bertanding di medan olahraga itu, di gelanggang olahraga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang membuat kita tetap kuat bukan apa yang kita sedang, profesi apa yang kita sedang lakukan, tetapi bagaimana kita menjalaninya. Kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati kita, maka itu akan melahirkan semangat juang yang membuat saudara akan terus bertahan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang akan terjadi dalam pelayanan itu. Lalu yang kedua, sorry ya, saya kacamata ini hanya untuk kacamata baca ya. Begitu mau baca, tapi begitu lihat tidak kelihatan saudara. Makanya saya buka tutup kacamatanya ya. Ya, lalu yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, ini alinea yang kedua. Di situ dikatakan, ingatlah ini, ya, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan. Langsung ayat yang ke-10. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, selain saudara harus menjalaninya dengan sepenuh hati, karena ini bicara hati, yang kedua, saudara harus menjalaninya dengan tulus hati. Atau dengan hati yang tulus. Rasul Paulus bilang, dia memberi contoh kepada Timotius dari pengalaman pelayanannya. Ya, dia banyak mengalami penderitaan. Tapi dia bilang apa? Ya, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, hanya orang-orang yang tulus hatinya saja yang bisa berkata seperti Rasul Paulus ini. Ketika dia diperhadapkan dengan kenyataan, apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dia alami. Ketika Tuhan memanggil dia dan berjanji akan memakai hidupnya untuk melayani dia seumur hidupnya. Tuhan sudah menubuatkan bahwa dia akan menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan. Tapi dia tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan panggilannya, untuk memurnikan hati nuraninya di dalam pelayanan itu sendiri. Sehingga itulah sebabnya dia berkomitmen untuk melakukannya itu dengan hati yang tulus. Hati yang ikhlas. Ya, tulus itu artinya ikhlas, jujur, tidak pura-pura. Itu artinya tulus. Hati yang tulus. Ketulusan hati diperlukan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena nantinya saudara akan menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itulah yang dialami oleh Timotius. Dia berpikir ketika dia hadir di Efesus, menasihati penatua-penatua di Efesus, karena dia diperintahkan oleh Rasul Paulus sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Akan dihormati, disegani oleh karena dia melakukan itu sebagai suruhan Paulus. Tetapi pada kenyataannya tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia justru ditantang, dia justru dilawan oleh orang-orang yang ada di Efesus yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Itulah sebabnya
Rasul Paulus menasihati Timotius. Kalau hatimu tulus melakukan itu seperti aku, yang hatinya juga tulus, sabar menanggung penderitaan, tantangan dan kesulitan. Engkau tidak akan menyerah, engkau tidak akan putus asa, engkau tidak akan mengeluh, tetapi engkau akan terus melakukan sampai tugas dan panggilan itu selesai seperti yang diperintahkan kepadamu. Saya kira itu yang menjadi poin utama yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam situasi-situasi yang seperti itu, saudara, dibutuhkan yang namanya ketulusan hati untuk menerima semua itu dan tetap setia meskipun ada kesulitan. Sama seperti Yesus tadi disinggung oleh Rasul Paulus, yang setia memikul salib Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota. Meskipun menderita, dihina, diludahi, dikhianati, dia terus berjalan memikul salib itu. Meskipun terkadang dia terjatuh, tapi dia bangun lagi. Setia. Demi apa? Demi hidup saudara dan saya yang berdosa. Rasul Paulus sadar betul bahwa penderitaan yang dia alami dalam tugas dan pelayanan tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di kayu salib demi Injil itu. Itulah sebabnya dia kuatkan Timotius. Penderitaanmu tidak seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya kalau hatimu tulus seperti Yesus ketika dia memikul salib itu, bagaimanapun penderitaannya, bagaimanapun tantangannya, engkau akan tetap setia sampai engkau menyelesaikan tugas dan panggilan itu. Saudara, sebentar di akhir dari ibadah kita, saya rindu kita nyanyi satu lagu. Lagunya yang sangat terkenal itu adalah I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengikuti Yesus, keputusanku, ku tak akan ingkar. Saudara, dulu saya tidak paham betul latar belakang ataupun kisah nyata daripada lagu ini. Dulu kalau saya nyanyi lagu ini, lagunya nyanyinya sambil tepuk tangan ya, sambil mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Tapi ketika saya mendengar kisah nyata di balik lagu ini, dan ketika saya nyanyikan, saya lagi tidak nyanyikan dengan nada yang agak cepat, tapi dengan slow, dengan penuh penghayatan. Dan setiap kali saya nyanyikan, saya sering air mata saya jatuh. Karena mengingat kisah nyata di balik lagu ini. Mungkin sudah banyak dari antara saudara yang sudah mendengar kisah nyata ini. Di mana pada tahun 1800-an ketika terjadi KKR luar biasa di Inggris. Dan pada akhirnya gereja-gereja di Inggris banyak melahirkan misionaris yang bertebaran di seluruh dunia. Dan salah satunya termasuk ke India. Dan lebih khusus lagi di India bagian timur. Singkat ceritanya, Bapak Ibu Saudara, setelah ada misionaris yang melayani di sana, ada sebuah suku di India yang bernama suku Assam. Suku yang tak terjangkau. Akhirnya ada salah seorang yang bertobat. Dan pada akhirnya istri dan anak-anaknya juga ikut bertobat dan percaya Yesus. Dan melalui pertobatan itu, dia dipakai oleh Tuhan untuk juga memenangkan orang lain sesama sukunya di suku Assam itu di India itu. Lalu singkat ceritanya lagi, pada akhirnya kepala suku Assam itu mendengar
dan memutuskan untuk mengadili keluarga yang belakangan diketahui namanya Nokseng, ya, dari data yang saya terima. Diadili di sebuah tanah lapang. Dan di dalam pengadilan itu dia ditanya, kamu harus menyangkal imanmu, kamu harus meninggalkan imanmu. Ya, kalau tidak, kamu akan mati bersama-sama dengan keluarga. Lalu ketika kepala suku itu bertanya begitu, si Nokseng menjawab, I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengikut Yesus adalah keputusanku, ku takkan ingkar. Ketika dia menjawab begitu, kepala sukunya marah besar. Dan seketika itu juga dia membunuh kedua anaknya. Di depan mata Nokseng dan istrinya. Wah, dia begitu ya berteriak sebagai seorang ayah yang melihat anaknya dibunuh di depan matanya. Lalu tidak berhenti di situ, saudara. Tiba-tiba tombaknya diarahkan kepada istrinya. Sekarang dia, kepala suku bertanya, sangkal imanmu. Kalau tidak, istrimu akan ikut mati. Apa jawab Nokseng? Nokseng menjawab, so none go with me, still I will follow. No turning back. Tetap ku ikut, walaupun sendiri, ku takkan ingkar. Seketika itu juga kepala suku menancapkan tombaknya ke dada istrinya. Dan seketika itu juga istri Nokseng meninggal. Wah, dia ya bisa saja pada saat itu memberontak kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Akhirnya kepala suku memberi dia kesempatan yang terakhir. Tombaknya diarahkan ke hadapan dia. Lalu kepala sukunya berkata begini, ini adalah kesempatanmu yang terakhir. Aku akan mengizinkan engkau hidup jikalau engkau menyangkal imanmu kepada Yesus. Apa jawab Nokseng? Nokseng menjawab, the cross before me, the word behind me. No turning back. Salib di depan, dunia di belakang. Ku takkan ingkar. Saat itu juga kepala suku membunuh Nokseng. Nokseng, istri, dan kedua anaknya meninggal dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya orang-orang yang tulus hatinya yang bisa melakukan itu. Kalau hati Nokseng tidak tulus, seperti hati Yesus yang rela menderita dan mau mati bagi orang demi keselamatan orang lain. Mungkin tidak lebih banyak orang-orang India yang pada akhirnya setelah kematian Nokseng percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena keberaniannya, dia berani mati yang dilandasi dengan hatinya yang tulus, tanpa mengeluh, tanpa protes sedikit pun kepada Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Dia tetap bertahan sampai pada akhir hidupnya. Sampai tombak kepala suku itu juga menghujam dirinya dan mati seketika itu juga. Hanya orang-orang yang tulus, saudara, yang bisa melakukannya itu. Kalau hatinya tidak tulus, mungkin dia akan menyangkal imannya dan meninggalkan Yesus. Saudara, itulah sebabnya lakukanlah tugas dan pelayananmu dengan tulus, dengan hati yang tulus. Karena dengan hati yang tulus itulah yang membuat engkau akan terus bertahan. Sekalipun apa yang saudara harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang saudara terima. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Selain kita harus menjalani dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Yang ketiga, supaya ada hatinya,
sengaja saya kasih, kita harus menjalaninya dengan berbesar hati. Dengan besar hati. Saudara, besar hati dengan tinggi hati itu berbeda. Kalau tinggi hati itu sombong. Kalau besar hati itu dalam bahasa Indonesia itu maknanya bangga. Kita bangga melakukan tugas dan panggilan itu. Saudara, sikap bangga, sikap berbesar hati, diperlukan dan sekaligus menjadi obat penawarnya. Manakala kita menghadapi tadi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Karena bangga di end-nya, pada akhirnya happy ending. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengutip ini ya, perkataan ini ya. Benarlah perkataan ini. Jika kita, ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bangga karena kita melakukan tugas yang mulia. Dikatakan mulia karena tugas ini diberikan oleh Raja yang mulia, yang nantinya kita akan memerintah bersama dengan Dia. Ya. Ayat-ayat yang pertama tadi, ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Inilah yang menjadi kebanggaan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, tapi lihatlah ke depan. Ada mahkota yang menanti saudara. Yesus akan bersama-sama dengan saudara dan saya memerintah dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan itu janji Tuhan. Dan itulah sebabnya kita harus bangga melakukan itu. Dan berbesar hati sekalipun tugas dan panggilan itu yang diberikan kepada kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang kita hadapi. Saudara, kalau kita bangga dengan profesi kita, maka secara logika atau orang yang normal itu, dia akan berusaha untuk menjaga nama baik profesi itu. Kalau orang bangga dengan profesinya sebagai hamba Tuhan, maka dia akan berusaha untuk menjaga supaya profesi hamba Tuhan itu tidak tercoreng. Kalau kita bangga menjadi seorang pendeta, bangga menjadi seorang guru agama Kristen dengan profesi yang di dalamnya terkandung tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka dengan sungguh-sungguh, dengan serius, kita akan berusaha untuk menjaga profesi itu, supaya nama profesi itu tetap baik di mata masyarakat. Sekalipun pada kenyataannya, ya, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Itulah saudara, ya, jangan ciut ya, nyalinya. Kalau orang bilang ya, jadi hamba Tuhan itu memilih untuk menjadi orang miskin, gitu ya. Saya ingat betul yang Pak Yos kalau tidak salah ya, waktu dia menceritakan tentang kesaksian Pak Gultom ya, waktu dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, ada seorang temannya di Batak itu berkata, dilihat masih muda kok sudah putus asa ya. Karena apa? Karena masuk sekolah teologi itu adalah identik dengan orang yang sudah putus asa itu maksudnya ya. Jadi, masih muda kok sudah putus asa. Saudara, ya banggalah menjadi seorang pelayan Tuhan. Banggalah menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, karena profesi ini bukanlah profesi pilihan kebanyakan orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang melakukannya dengan sepenuh hati. Orang-orang yang melakukan dengan tulus hati. Ya, merekalah yang akan terus bertahan, terus survive dalam tugas dan pelayanannya. Sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan. Ya, biarlah prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita terus kuat menjadi seorang pelayan Tuhan yang kuat, yang tangguh dalam proses di lembaga ini, dalam pelayanan ketika saudara melakukannya. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan,
tetaplah kuat. Asalkan saudara melakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, dan berbesar hati, maka saudara akan kuat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.